Halo. Udah komplit? Udah siap berangkat? Lah. Kan ini apa? Berhubung udah di counter kan bentar lagi mau dipaketin pakai apa? Pakai kapal. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti untuk hari ini kita sebentar aja. Nanti mungkin sekitar 11 mau 11.30 udah selesai. Kalau ada yang kurang atau enggak nanti minta tambah lagi gak apa-apa nanti habis anu. Baik, ini dari mahasiswa yang video kemarin itu yang belum ada tambahan, yang baru ngerjakan ini baru mahasiswa KSK Sukun video CTA. Ya, yeah. Ini lengkap. Ada yang nggak berangkat? Lengkap. Nadia. Nadia sama Hamdani. Nadia saja. Oke. Ini Mas Marvel mana? Belum kamu upload? Terus Wahyu? Oh, siapa gitu? Lalu. Oh, ngano itu kok ketumpuk gara-gara ini. Identitasku apa ya? Ya. Kelipat. Wahyu, Hamdan belum sendiri. Rafa, Mbak Yahra, ada belum? Aneko, Selvia. Yang belum segera diupload. Saya pengen lihat bakat kalian di apa? YouTubers. Gimana? Ya? Yang ini Mbak Ica. Mbak Ica. Nisa jadi Ica. Baik, materi kali ini tentang dampak sosial dan budaya teknologi digital dalam penerapan bisnis.
Kemarin dari pihak admin sama Kaprodi udah menyuruh saya untuk ngasih tugas UAS. Mungkin kalian mau tugasnya yang pilihan ganda, esai, atau tugas rumah, take home saja. Mungkin dari dosen yang lain udah mengasih wacana belum? Siapa? UAS. PTI praktek kerjaan di rumah? Di rumah. Oh ya udah, nanti tak kerjaan di rumah saja. Biar sekarang soalnya musim hujan, takutnya kemudian berangkat kehujanan di rumah aja. Sangat betul. Tapi biasanya kalau di rumah kan nggak dapat uang saku. Apa masih dikasih uang saku? Masih. Uang sendiri, Pak. Oh, alasannya berangkat tapi nanti Di rumah. menggok ke warung PS. Itu, Pak. Warung kopi, Pak. Kemana? Tomorrow Coffee. Oh, Tomoro, Pak. Pak. Itu kemarin lagi hits jadi Tomorrow Coffee Jalan Ahmad Yani katanya. Tomoro kopi. Itu sejalan sama itu Starbucks. Iya. Masnya nongkrongnya di Starbucks? Setiap hari, Pak. Di depannya, Pak, tapi Pak di depannya di seberangnya beli kopi. Beli kopi seberangnya. Seberangnya beli kopi. Ya. Itu terkenal pelayanannya yang kurang baik. Beli kopi, Pak. Beli kopi yang sebelah situ. Itu agak lama itu biasanya. Ya, Kalau meracik. beda sama yang sini apa? Iya. Aku yang favorit itu sebenarnya itu Janji Jiwa yang Menara Jalan Menara itu. Dekat-dekatnya Warteg Bari. Itu biasanya kalau pakai aplikasi ada potongan Promo. sama tempat nongki-nongki. Terus kemarin kalau yang di dekat menara itu ya banyak sekarang ini food court itu buat satu lokasi tapi satu pembayaran. Itu biasanya ada pajaknya sendiri. Itu biasanya buat meramaikan food court yang berbagai macam makanan jadi satu. Mungkin ya dari Mas atau Mbaknya pengen di sini belum ada food court sih, food court umum. Udah. Belum, Pak. Itu mau buat kita apa? Kalau food court buat ojek online, kasihan ojek online-nya naik ke atas. Tuh, Pak. Kasihan naik ke atas, Pak. Kalau orang ojek online yang di Semarang aja udah agak pasar kurang effort, kurang, terutama kalau di mall-mall itu biasanya. Mall-mall itu naik ke atas. Naik turunnya, Pak. Iya, naik turunnya. Terus apalagi kalau misalnya dari situ kan pajaknya mahal. Terus parkirnya sendiri juga. Kalau lebih enak emang langsung dari rumah langsung. Kalau di Kudus itu masih ramah buat kantong pelajar. Terutama dari kalian kalau di sini kan parkir kan masih ada yang gratis, ada yang 1.000. 2.000, Pak. Di mana? Gak ada yang 1.000, Pak. Ada nggak mau, Pak. Orang parkir sekarang, Pak. Ada nggak mau 1.000. Nggak mau, Mas. Dikasih 1.000, 2.000, Mas. Ada 2.000, Pak. cuma masuk cuma nanti. Ada buku. Kalau Pak Heri dulu tipsnya itu cari sekitarnya itu cari Indomaret, Alfamart terdekat, parkirkan di sebelahnya situ. Tapi kalau jauh gimana, Pak? Jauh ya berarti jangan beli di situ. Ya dari situ, oke. Tapi resikonya motor diambil gitu, Pak. Diambil siapa? Ambil orang lain. Jadi kunci Belum. cakram. Cakram. Kalau di Kaliwungu itu kan banyak jajaran dari roket, terus geprek itu
Tapi sebelahnya itu ada Alfamart, ada Indomaret. Lah itu berarti strateginya parkir di situ dari apa? Tukang parkirnya nggak dapat. Tapi kalau di Semarang ini apa? Saya parkir 2000, tiap parkir 2000. Tapi kalau di Semarang kan apa semuanya ada dari segi apa? Pelatihan, terus komunitas, terus apalagi apa tempat-tempat sekarang kan banyak. Dulu yang kota apa? Jalan Bubaan itu dulu yang sering banjir sekarang udah jadi museum kota lama. Yang tengah-tengah itu. Iya tuh. Tapi nggak tahu ini banjir ini nanti sore saya mau ke Semarang takutnya ada rob lagi. Oh, sayang. Lah beruntunglah kalian apa? Cuma di Kudus. Mungkin yang dari laju dari kemarin lewat Terban banjir ya. Banjir gara-gara mulap. Terban lewat Terban nggak ada. Kalau orang Pati nggak lewat Terban. Nggak pulang. Nggak dicari orang tua. Enggak, Pak. Anaknya. Penting Pulang, Pak. Pada dibiarin, Pak. nggak apa nginep di masjid ah. Maksudnya dari bantu-bantu. Maksudnya ngekos berarti. Rumah Budi. Yo, mau mati Ya. Pati kenapa toh? Kalau Pati emang kelemahannya itu apa? Jalannya itu apa? Cuma satu kecil. Ya. Terus itu tiap kali dilalui truk-truk besar tanpa ada pembatas. Oh. Itu biasanya kalau kalian di situ kalau nggak kuat mental hati-hati. Jangan nyalip. Ya. Kalau dari Demak kan udah ada batasnya. Sekarang jalannya pun udah bagus. Iya. Terus sampai olahan pun juga udah bagus. Gara-gara kemarin itu aman lagi ndak ya nanti apa Februari nggak mungkin nggak terjadi lagi ya yang kejadian Februari kemarin. Apa, Pak? Ya? Apa, Pak? Itu kemarin yang tanggul ulangan. Tanggul Sungai Wulan. Yang rumahnya di situ siapa? Demak Karanganyar. Kemarin terdampak? Terdampak 2 banyak. kali. Ya, alhamdulillah. Dua lagi. Untungnya Pak Heri udah nggak kerja di Karanganyar lagi. Oh. Itu dulu di apa? SPBU Cangkring dulu. Oh, itu Itu Pak. dampaknya Kenapa itu, Pak? kena. Sungainya udah aman? Apa ada rencana perbaikan? Perbaikan Pak rumahnya, Pak. Dinaikkan? Oh, Kan emang apa daerah Karanganyar itu kan emang daerah cekungan kan? Cekungan itu terutama itu katanya itu emang daerah bener-bener agak rawan cekungan. Kalau Kudus itu kan emang menara agak menaik sih. Iya. Tapi kalau Karanganyar itu kan cekungan itu. Biasanya kalau itu setiap kali lewat itu anginnya besar sendiri. Itu zamannya Sunan Kalijaga tuh katanya dulu Lautan. apa Sunan Kalijaga sering kehilangan jajan di situ. Kehilangan. Karena tanggulangin kan sering banyak anginnya. Oh, kenapa di situ Tanggulangin? Iya. Apa banyak airnya? Betul. Tanggul angin. Apa ya? Apa? Motor yang bikin tertawa, Yamaha. Ya udah. Baik, hari ini kita akan presentasi tentang apa? Dampak sosial budaya teknologi digital dalam penerapan bisnis. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan pemasaran digital dan era digital.
Seperti yang kita ketahui, teknologi terus berkembang dan berdampak besar pada industri pemasaran. Pemasaran digital ini menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk memasarkan produk atau jasa kita. Yuk, simak pembahasan selengkapnya. Pemasaran digital adalah cara mempromosikan produk atau jasa melalui platform online seperti media sosial, email, website, dan mesin pencari. Pada awalnya, pemasaran digital hanya melibatkan iklan online, tetapi kini semakin banyak perusahaan yang mengadopsi strategi pemasaran digital dengan menggabungkan berbagai taktik dan platform online. Era digital merupakan periode di mana teknologi digital menjadi penggerak utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam era ini, hampir semua aspek kehidupan kita bergantung pada teknologi digital. Ini termasuk pemasaran, di mana perusahaan harus beradaptasi dengan cepat untuk mengikuti tren teknologi terbaru dan menjangkau konsumen melalui platform digital yang beragam. Perkembangan pemasaran digital seiring berkembangnya teknologi digital, strategi pemasaran digital pun semakin berkembang dan mengalami perubahan. Beberapa tahun yang lalu, hanya mengandalkan iklan online atau website sudah cukup untuk memasarkan produk atau jasa kita. Namun, sekarang kita harus beradaptasi dengan tren terbaru seperti pemasaran influencer, video pemasaran, dan penggunaan chatbot untuk memudahkan pelanggan berinteraksi dengan perusahaan. Tantangan dalam pemasaran digital, meskipun pemasaran digital menawarkan banyak keuntungan seperti biaya yang lebih rendah dan target pasar yang lebih spesifik, namun juga ada beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah persaingan yang semakin ketat di pasar online yang semakin ramai. Selain itu, perubahan algoritma platform media sosial dan mesin pencari juga menjadi tantangan bagi perusahaan untuk terus mengikuti tren terbaru dan meningkatkan visibilitas mereka secara online. Kesimpulannya, itulah pembahasan singkat tentang perkembangan pemasaran digital dan era digital. Dalam era digital, pemasaran digital menjadi kunci untuk memasarkan produk atau jasa kita. Namun, kita juga harus terus beradaptasi dengan tren terbaru dan mengatasi tantangan dalam pasar online yang semakin ketat. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Kalian kok nggak pakai baju oranye tuh? Belum. Nggak punya. Oh, nggak punya. Udah sepakat sama pembayaran kemarin? Kita beli di luar.
Cuma apa bayaran awal. sistem kampus yang satu-satunya mahasiswanya disuruh pakai kaos tanpa berkerah di Unku terus hari Jumat. Kalian kalau hari di lain Jumat masih berani pakai gak berkerah? Nah, mungkin nanti dari orang yang suka pakai nggak berkerah, mungkin nanti bisa cari bikin inovasi supaya kaosnya itu ada kerahnya. Oke, tadi perkembangan dari pemasaran digital udah menjadi dampak budaya sekarang ini, di mana transformasi digital itu telah mengubah cara kita hidup, bekerja dan berbisnis, di mana perubahan ini bisa membawa dampak signifikan pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Yang pertama, dampak sosial dari menurut Kualman tahun 2017, di mana media sosial itu mengubah cara bisnis berkomunikasi dengan pelanggan. Contohnya sekarang ini live chat di website dan chatbot dan influencer marketing. Influencer marketing di sini ada yang udah mau merintis jadi influencer? Mengulas. Lah, itu kemarin yang tadi suka hobi nongkrong nggak apa-apa, tapi sambil mengulas pakai video. Harus minimal 1000 subscriber dulu, baru nanti AdSense-nya muncul. AdSense-nya nanti bisa dikoneksikan sama e-wallet kalian. Boleh nanti kalau kalian bikin konten, kemarin udah pada daftar yang saya share? Sudah, nanti bisa diikutkan. Sekarang ini kemarin juga dari pihak LLDikti 6 itu bosnya kampus-kampus swasta. Kalau kalian ada masalah dengan kampus swastanya itu akreditasinya jelek, terus kampusnya itu agak mencurigakan, bisa lapor ke LLDikti 6. LLDikti 6 itu atasannya dari kampus-kampus swasta. Kalau kampus negeri itu langsung dari Kemendikbud sendiri yang mengatasi. Terus kemarin dari LLDikti 6 menyuruh semua dosen itu mereka harus melakukan pembelajaran menggunakan AI. Lah mungkin dari kalian besok kan berhubung Mas udah pakai AI, seharusnya kalian itu outputnya bukan sebatas essay. Cukup bukan sebatas menulis essay. Kalau menulis essay untuk anak tingkat SD, SMP, SMA itu udah masih kelasnya. Tapi kalau untuk S1 itu kalian harus berhasil menghasilkan sebuah portofolio. Minimal ya kalau buat blog itu langsung kontennya harus jadi, tinggal pakai AI. Nanti kalian posting, kalian di online sekarang ini yang paling trending bikin apa? Kalau mungkin yang suka bikin tutorial bengkel yang otomotif, sekarang ini bikin bongkar motor. Mungkin dari mbak-mbaknya yang nggak hobi ganti oli, jadinya juga bisa ganti oli. Kan dari banyak survei, banyak cewek itu motornya itu berapa bulan sekali ganti oli? 6 bulan. Bener? Betul? Itu nanti biasanya itu berdampak dari mesinnya. Itu tiap hari minimal ya berapa kilometer harus ganti. Walaupun emang yang kalau di tempat servis itu yang paling mahal itu emang servisan, takutnya nanti kalau Mas atau mbaknya ke servisan resmi malah nanti ditembak banyak perbaikan. Terus apalagi
bikin apa yang trending sekarang ini pakai Google Analytics, apa yang trending. Aku sedih. Jadi itu jadi apa duplikatnya. Terus apa jual apa mobil dibikin apa videonya ulasannya. Soalnya zaman sekarang ini apa orang-orang penasaran akan apa produk sesuatu pasti carinya ke Google, terus cari yang trending sekarang ini seperti apa, terus nanti diarahkan ke YouTube-mu. YouTube itu penilaiannya dari berapa banyak viewer. Walaupun kalau kalian pernah nonton apa bola lihat dari channel-channel pasti YouTube-nya itu mengarah ke apa siaran bola saat ini sedang live. Tapi padahal nanti yang disetel malah orang main PS. Tujuannya apa? Untuk lihat mendapatkan viewer. Kalau mungkin di sini ada yang pernah pakai ini live chat, buka situs website ada live chatnya apa? Pernah menggunakan layanan dari pemerintahan? Ada yang pernah pakai? Ada yang kurang? Layanan keluhan pelanggan? Kalau di Shopee biasanya kalau kalian pernah apa udah ada yang bikin jualan di Shopee, bikin mungkin jual HP-nya dijual di Shopee, ada ya? Jual teman nanti kalau laku, penting jangan jual ginjal ya. Tukar tambah jual ginjal, nanti apa ginjalnya tinggal satu. Nah itu dampaknya seperti itu tadi, seperti apa? Selanjutnya untuk dampak sosial kedua yaitu mempengaruhi perilaku konsumen, di mana konsumen sekarang itu makin kritis dan terhubung. Mungkin dari kalian yang tadi tak tanya apa yang YouTube-nya udah aktif, dicoba diisi dengan beberapa konten, dimana mungkin ada yang penasaran kita kontennya tentang apa, itu terutama mengulas produk, beli produk yang tidak ada gunanya nggak masalah, nanti diulas walaupun nanti dijual lagi. Ada yang pernah beli mystery box di online, isinya itu apa gelang ciki. Mystery box itu dijual di Shopee juga ada. Tidak apa pelanggannya itu nggak boleh komplain karena itu mystery box, walaupun itu nanti belinya jam. Terus ada yang iseng-iseng beli produk di mesti ratingnya paling rendah di mungkin Grab. Terus nanti ada mungkin iseng-iseng mereview di YouTube juga bisa. Nanti apa emang apa dari ratingnya itu apa benar-benar berbicara dengan kualitasnya. Mungkin dari kalian juga itu juga bisa jadi buah penelitian juga bisa. Penelitian apa dari kebanyakan produk yang ratingnya rendah itu ternyata kualitasnya kurang bagus. Tapi ada yang apa yang masih ratingnya bagus itu gara-gara makanannya
yang satu baik, yang satu agak jelek pun juga pengaruh. Kalau di Kudus ini seperti itu, martabak Bang Kumis itu yang manis, yang red velvet itu sebenarnya itu warnanya itu bukan dari makanan red velvet asli, pakai pewarna makanan. Kalau kalian makan pakai pewarna makanan yang lebih kan efeknya nanti di tenggorokan. Tekstil itu itu dekatnya Polytron. Oh, yang depan makam itu. Ya. Itu biasanya kalau kalian pernah beli mungkin makanan yang rasa red velvet mungkin. Sekarang gara-gara tren, gara-gara warnanya merah mencolok, padahal itu pewarnanya banyak sekali. Tapi kalau yang kalau di CMC itu ada yang seri Oreo juga, asli Oreo ada, gerusan Oreo, terus butir-butir permen. Ada ya terutama yang terakhir itu bumbu tabur. Kalian ada ya hobi makan bumbu tabur? Intermi yang dijual 2000-an. Kalau di Semarang itu yang paling terkenal itu makanan dengan bumbu tabur itu ngehe. Makaroni ngehe. Ada yang beli? Itu emang enak, tapi emang dalam segi saya merasakan itu kayak bumbu pedasnya itu kayak ada nggak cocok, kayak unsur-unsur kimia yang agak tidak boleh dikonsumsi terus-menerus. Emang sih katanya, kalau pernah dengar videonya Dr. Tirta yang kalau kita itu makan seperti yang hobinya makan bakso, makan sate, itu kalian itu biasanya hobinya itu memperbanyak natrium. Kayak bakso, ngicipin bakso, apa yang disincipin dulu, enak ndak? Nggak enak, ditambahin kecap, kasih terus saus, itu semua katanya itu natrium semua. Kalau kalian setuju tidak kalau kambing itu darah tinggi? Enggak. Gara-gara bumbunya. Mungkin kalian ada rencana bikin masakan kambing yang non kolesterol. Lah itu kemarin kan emang dari video itu jadi viral yang jadinya yang suka, yang kemarin anti kambing sekarang makan kambing ya, kalau kecuali jeruannya. Kalau yang di sini yang suka makan jeruan itu juga katanya bahaya juga di jeruan. Iya. Terutama katanya ya usus ayam juga. Kalau usus crispy gimana? Kan usus sendiri kan sebenarnya kan pembuangan dari ayam. Nah, mungkin di sini ada yang mas-masnya ada yang ngerokok? Hampir semua. Merokok itu biasanya terutama kalian yang punya kerja proyek seperti pemikir tinggi, desainer, mungkin arsitek, tukang. Lah itu kemarin kan seperti kayak Dr. Tita kan udah berhenti gara-gara membandingkan rokok Marlboro sama dada ayam, dimana dia lebih memilih ke dada ayam ketimbang rokoknya. Betul, ayam kan mengandung protein banyak, nanti tinggal dia melakukan olahraga menambah vitamin ke tubuh kita ketimbang beli rokok. Tapi kalau rokok itu emang tidak bisa dibantah, terutama orang-orang yang butuh melekan.
Seperti sopir. Iya. Sopir mereka butuh itu karena kalau nggak pakai itu ngantuk di jalan, kan bahaya. Mungkin ada yang apa? Orang tuanya sopir? Nggak ada. Sopir truk. Kalau kalian bapaknya sopir truk kan benar-benar apa ke bidang distribusi logistik di bidang perekonomian. Nah sekarang ini kan banyak konsumen yang semakin kritis kalau apa kalian menjual produk harus kasihkan ulasannya, terus kasih ulasan dari influencer bagaimana. Terus dari kemarin itu banyak sekali ini Umku pun mengulas Umku pakai orang luar. Seharusnya mengulas pakai kalian. Yang tahu kan kalian. Saya kemarin yang influencer itu saya cari di PD Dikti, terus di mana itu mereka nggak kuliah di sini. Jadi mau percaya bagaimana apa itu ulasannya itu benar atau ngada-ngada. Nah itu seperti kalau ini orang yang suka mereview itu ada Nielsen itu di Indonesia itu dipekerjakan sendiri itu buat mendeteksi apa beberapa apa produk-produk yang tersebar di lapangan. Mereka menyurvei apakah dari mungkin seperti halnya Indosat itu mereka kan melakukan beberapa banyak promosi. Terus dari promosi itu manajernya itu menjalankan tidak di lapangan. Nah dari lapangan itu dibutuhkan Nielsen buat menyurvei. Kalau dari Indonesia sendiri survei itu ada BPS, Badan Pusat Statistik. Mungkin kemarin ada yang mencoba sambilan di BPS. Kemarin ada lowongan itu kemarin. Terus ini di dampak krisis ya apa konsumen yang terhubung itu ada yang namanya sekarang ini contohnya main ke e-commerce pakai SEO dan konten marketing, dimana kalau kalian melakukan pembelian produk, apakah berapa banyak kalian melakukan ulasan, mencari ulasannya? Halo? Seperti itu, membeli susu itu berapa persen gulanya? gram. Kalau 1 sendok berapa gram? 15. Kalau pakai minum sukanya pakai sendok makan atau sendok teh? Centong, Pak. Centong sayur. Lah dulu sendiri Pak Heri juga zamannya SD udah ada apa pembagian susu gratis. Mungkin dari kalian menangin enggak? Itu susunya coklat itu apa didistribusikan ke siswa-siswa. Kalau siswanya sering dibagi, mereka dibagi setelah menjawab pertanyaan. Merek Pak, Ya itu merek produk pemerintah kok dulu. Pemerintah dulu ada zamannya apa? Dulu sih zamannya apa? Abdurrahman Gus Dur ke Megawati. Ada itu. Sekarang ada wacana itu makan bergizi gratis. Apakah di apa S1 ada mendapatkan? Berarti kalian apa mau kembali lagi ke SMA dapat makan gratis? Kalau nggak ada makan cuti semua Pak 1 bulan itu. Lah, itu kayak seperti halnya pembagian susu. Pembagian susu kemarin kan dari petani Boyolali. Pernah dengar berita?
petani Boyolali itu kemarin membuang susu. Susu kemarin mungkin kalian mau datang ke sana dapat susu gratis berapa liter? Sampai orangnya pakai buat mandi. Itu buat sebuah aksi buat protes ke pemerintah kalau mereka produknya itu tidak banyak terserap. Mungkin dari kalian bisa menyarankan lebih baik tak belinya saja dengan harga murah ketimbang dibuang. Dari susu itu kan menghasilkan berapa banyak produk. Terutama kalau ke pemerintah bisa dibagi ke anak-anak seperti pas zamannya Pak Heri SD itu dikelola oleh BUMN untuk dikelola disebutkan ke siswa-siswa. Lah, dampak budaya globalisasi konsumerisasi itu seperti ini. Dunia tanpa batas, budaya konsumtif meningkat di mana dampaknya dari masyarakat itu mereka lupa akan budayanya sendiri. Mungkin di sini yang K-popers siapa? Mungkin mas-masnya ada yang anime? Enggak. Kemarin ada yang bikin apa ya tadi? Terus kemarin terutama dampaknya globalisasi dari K-popers ini dampak dari membuat para cowok-cowoknya itu minder. Tidak, Pak. Enggak. Bisa dia salah itu Pak. Tapi hati-hati ya kalau yang ngefan K-popers jangan melamar kerja di PT yang di Jepara itu. Soalnya mereka itu orang-orangnya dari K-popers semua. Jadi kemarin itu ada yang isu itu para pegawainya itu kepincut sama bosnya. Jadinya mereka rumah tangganya itu berantakan. Ada yang pernah dengar pekerja dari PT Waseum, terus yang dari Mayang semua. Ada yang orang tuanya kerja di Mayang, perusahaan Mayang. Mungkin ada berencana melamar kerja di sana? Enggak. Soalnya yang paling deket itu di sana. Perusahaan yang paling deket di sana, terus gajinya pun sekitar rata-rata 29-an. Mendekati UMR Semarang. Mungkin kalau di Kudus itu perusahaannya sedikit. Kebanyakan orang-orangnya yang mereka tidak keterima perusahaan di Kudus itu, mereka pada lari ke luar kota. Semarang banyak. Dulu dosen-dosen saya di Udinus juga kebanyakan orang Kudus. Mereka di sini kalah bersaing sama pihak orang Kudus. Kalau orang Kudus itu lebih prefernya itu berjualan. Tapi kalau berjualan harus lihat-lihat posisinya, kondisi di pasar itu bagaimana. Kalau kalian menjual produk tidak survei ke pasar dulu, itu bakal terdampak ke penurunan. Baik, mungkin ada yang pernah dengar istilah FOMO, fenomena FOMO?
FOMO itu kecanduan digital di mana teknologi digital mengubah gaya hidup, interaksi, dan akses informasi ke masyarakat. Nah, seperti ini masnya ini FOMO-nya. FOMO gadget terus. Mungkin sampai dilihat orang tua kok main HP terus. Ada pasti di gadgetnya. Kerjaan. Kalau ada kerjaan kenapa kok kuliah? Nambah-nambah nyambi. Yang Ayo, kenapa kok apa? Ada kerjaan kenapa kok ngambil kuliah? Lebih baik ke Kuliah ya, Mas. ambil KSK saja. Nanti kalau KSK itu dosennya pun mau kasih tugas banyak berpikir-pikir. Soalnya orangnya udah dapat lemburan dari bos banyak. Mereka kasih tugas pikir-pikir. Iya, kasihan. Padahal sama-sama apa? Kuliah sama-sama lulusnya, sama-sama titelnya. Tapi perlakuannya agak beda. Kan kalau kalian sambil bekerja kan tiap hari dapat UMR terus. Ketimbang dari apa sambil cuma kuliah saja menghabiskan apa uang. Kalau di apa sambil kerja kan bisa mendapatkan pengalaman. Kalau kalian lulus kan sendiri kan kalah sama yang berpengalaman. Yang berpengalaman udah mendapatkan pengalaman 3 tahun, kalian masih fresh graduate. Nah, terus strateginya kalian untuk mengalahkan yang berpengalaman bagaimana? Strateginya? Cari pengalamannya di mana? Ikut-ikut pelatihan, Seminar cukup? pelatihan. Pelatihan di mana? Rencananya? Ya, yang sesuai yang mau dilamar itu. Kalau di umku sendiri masih belum apa banyak untuk mengarahkan siswanya untuk ke pelatihan. Kemarin itu masih diarahkan ke ikut MSIP magang sertifikat independen atau yang magang langsung kerja itu. Terus ada yang versi mengajar atau kampus merdeka. Ada pernah dengar? Kalian juga bisa jadi guru. Nanti sektornya ke apa? SMK, ke pemasaran. SMK sekarang ini canggih-canggih gurunya, pelatihannya juga udah prefer ke canggih. Mereka udah diajarin apa? Mengelola apa? Pembagian Google Drive dan lain-lain itu udah diajarin. Terus dari sektor pekerjaannya itu seperti SMK otomotif, mereka udah kerjasama dengan kayak perusahaan nitrogen. Mereka sudah bisa mengelola nitrogen ke apa seperti pengisian. Kompetensinya udah memadai. Sekarang ini kalau mengarah SMK itu SMK PK, pusat keunggulan. Mungkin kemarin SMK kalian statusnya pusat keunggulan? Enggak. Biasa. Kalau pusat keunggulan itu sekarang ini mengarah ke 4 tahun. 4 tahun kalian lulus sudah D1. Oke. Kesimpulannya, adaptasi dan pemanfaatan yang bertanggung jawab di mana teknologi digital bisa berdampak luas pada bisnis dan masyarakat. Yang perusahaan perlu beradaptasi dan memanfaatkan peluang. Penting untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Terus bagaimana menurut kalian? Apakah tantangan terbesar dalam memanfaatkan teknologi digital secara teknologi digital bisa bertanggung jawab?
Oke, kalau penggunaan digital memang sekarang ini juga berdampak juga. Seperti etika juga. Kemarin seperti ceramahnya Gus Miftah, cuma sekedar gitu aja penjual es teh yang trending kemarin. Udah tersebar kemana-mana. Kalian pernah dibilangin seperti maki-makian Gus Miftah itu? Kehidupan pernah dibilangin bodoh? Pernah? Dulu guru kalian udah pernah bilang kayak gitu? Pernah sampai dibilang penghapus? Pernah dikena penggaris? Terus yang rambutnya panjang, pernah dicukur guru BK? Pernah. Pernah? Masih keras? Terus ada sampai memviralkan gurunya? Enggak? Kalau Semarang kayak gitu. Semarang bikin langsung Lah itu etikanya seperti itu. Sekarang ini mengerjakan tugas sudah ada AI. Orang-orang kalau mengerjakan tinggal udah ada hasilnya. Seharusnya dengan AI kalian bisa menghasilkan beberapa portofolio. Mungkin yang kemarin penasaran akan bikin postingan, bikin caption, dipakai AI bisa pakai caption dengan menarik, terus pakai hashtag yang trending bisa. Nah itu kemarin yang nanti yang ikut AI content creator bisa disimak. Nanti itu juga mengarah ke promo pelatihan juga. Mungkin ke BNSP content creator. Nanti titel kalian ada .c. Bisa digunakan untuk bekerja dengan sertifikat itu. Selama itu masa aktifnya 2 tahun. Tapi kalau kalian lulus S1 kan benar-benar resmi BNSP, benar-benar resmi Pedidikti S1 titelnya. Tapi ingat, titel S1 itu belum tentu bisa kompeten dalam ilmu prakteknya. Makanya pemerintah itu butuh yang namanya BNSP. BNSP itu benar-benar praktek. Kayak tadi mbaknya tadi pengen ikut praktek. Itu nanti kalau tertarik itu biasanya nanti ada pembayaran 500, nanti ada pelatihan berapa hari. Nanti di Pleter nanti dapat pelatihan untuk menghasilkan portofolio. Nanti dapat titel juga. Nanti buat melamar setelah lulus itu buat melamar ke produk-produk di Kudus ini. Itu Hijab Arafi ya. Hijab Arafi kemarin butuhkan banyak konten kreator banyak. Yang iklan hijab yang terbesar itu di Kudus. Iklannya besar. Itu butuh banyak itu. Baik. Coba di ini bentar lagi selesai, coba di scan barcode, nanti selesaikan kuisnya.
Bukan mas di tengah-tengah. Gini aja. Makan mawon mas makan. Kalau udah selesai bisa apa? Langsung Jumatan.